Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Munawar Kahfi. Saya merupakan mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai ekstraksi informasi terkait bencana hidrometeorologi, yaitu yang berkaitan dengan tanah longsor yang ada di Indonesia. Kali ini saya menggunakan data yang berasal dari website Inaris yang kemudian kita akan melakukan pengelolaan dan juga layout di dalam aplikasi ArcMap. Oke, sekarang saya telah membuka website Inaris. Jadi website ini adalah website yang memberikan informasi dan juga data-data terkait kebencanaan yang ada di Indonesia. Untuk linknya sendiri di sini bisa kita lihat ada inaris.bnpb.go.id. Oke, mungkin kita langsung saja. Di pojok kanan atas kita klik menu. Kemudian di sini ada layer services. Di sini ada satellite, terrain, and road ya. Jadi kita di sini pilih yang road. Kemudian setelah itu kita di sini pilih tanah longsor karena kajian yang akan kita olah adalah mengenai tanah longsor. Kemudian selanjutnya di bawah sini ada kajian yang akan kita bahas. Pertama di sini ada bahaya, ada kerentanan, kemudian ada kapasitas dan juga risiko. Di sini kita pilih kerentanan sebagai kajian kita. Setelah itu di sini kita memilih batas admin ya. Jadi untuk pilihan di sini boleh kita pilih sesuai dengan kebutuhan data yang akan kita gunakan sebagai pengolahan nantinya. Kemudian setelah kita memilih semua yang kita perlukan, kita langsung klik apply. Dan kemudian kita dapat melihat tampilan seperti ini. Jadi di sini ada tampilan keseluruhan Indonesia dengan berbagai keterangan, dimulai diantaranya itu judul utama yaitu tanah longsor. Kemudian di sini ada Indonesia dengan kajiannya kerentanan. Kemudian di sini juga ada jumlah provinsi. Selanjutnya ada luasan dari kerentanan, mulai dari kerentanan sedang hingga kerentanan tinggi, yang dimana luasan tersebut dalam bentuk hektar ya. Setelah itu di sini ada parameter kerentanan. Jadi ada 4 parameter utama. Yang pertama ada jumlah penduduk yang berasal dari data BPS, kemudian ada jumlah rumah sakit, fasilitas publik, fasilitas kritis yang berasal dari BPS, BIG, dan Pemda. Kemudian ada juga data PDRB yang berasal dari Pemda, dan yang terakhir ada data tutupan lahan yang datanya diperoleh dari KLHK dan juga BIG. Kemudian yang terakhir di sini ada indeks kerentanan. Jadi indeks kerentanan ini dibagi ke dalam 3 kelas ya, atau 3 bagian. Yang pertama di sini kita bisa lihat yang warna hijau atau memiliki nilai 0 ini memiliki kerentanan rendah. Kemudian kerentanan sedang berada pada nilai 0,3 sampai 0,6. Selanjutnya di sini ada kerentanan yang tinggi ditandai dengan warna merah, memiliki kerentanan atau nilai 1. Oke, setelah informasi ini kita dapatkan, kita langsung menuju ke menu yang berada di bagian kiri atas. Kita klik saja. Kemudian setelah itu, karena kita akan mengolah dalam ArcMap, kita pilih yang ini, yang GIS Services 1. Kita klik. Kemudian akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kita di sini langsung memilih saja data yang kita perlukan. Karena kita memerlukan data kerentanan longsor, maka di sini kita akan klik file Inaris indeks kerentanan longsor image server. Kita klik saja. Nah, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Setelah itu kita langsung saja klik ArcMap karena kita akan menggunakan aplikasi ini untuk pengelolaan agar bisa langsung terdownload. Kita klik saja. Nah, maka hasil download ini sudah langsung masuk ya di komputer teman-teman dengan file seperti ini, Inaris, indeks, kerentanan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja membuka ArcMap untuk pengolahannya.
Jadi di sini saya telah menyiapkan file kerentanan longsor yang telah kita download tadi. Di sini kita tampilkan. Jadi untuk datanya tinggal dimasukkan saja. Bisa melalui open file atau juga bisa mendrag atau memindahkan langsung filenya ke dalam aplikasi ini. Oke, selain itu bisa juga disiapkan SHP dari provinsi yang ada di Indonesia sebagai data awal yang kemudian nanti kita akan overlay dengan data kerentanan yang telah kita download tadi. Oke, ini dia data kerentanan yang ada di Indonesia berdasarkan kelasnya. Untuk value-nya di sini mulai dari yang rendah, ini nilainya 0, hingga yang tinggi nilainya 1. Ini kita bisa ubah juga terkait pewarnaannya. Jadi ini bisa disesuaikan. Ini misalnya kita menggunakan color ramp yang ini bisa. Jadi ini bisa disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Setelah itu mungkin kita bisa mengklik file untuk menambahkan database map ya. Jadi di sini kita klik add data, kemudian add base map. Diklik saja. Nah, setelah itu kita bisa memilih di sini, bisa imagery dan lain sebagainya. Kita akan memilih yang ocean. Lalu kita klik add. Ditunggu saja. Nah, sambil menunggu mungkin untuk layouting sendiri nanti kita bisa langsung menuju view kemudian melihat. Nah, di sini kita udah lihat ya tampilan dari World Ocean Base yang dimana ini merupakan peta dasarnya ya atau latar belakang dari peta kerentanan. Jadi di sini kita bisa melihat sebarannya seperti apa, kemudian value-nya juga bisa kita lihat dimulai dari yang rendah hingga tinggi. Setelah itu kita bisa menggunakan view, kemudian view untuk tampilan. Jadi di sini ada untuk layout view, kita klik saja buat menyesuaikan dengan kertas yang kita perlukan. Kemudian di sini kita bisa klik insert juga untuk menampilkan berbagai informasi yang dapat disajikan di dalam peta itu seperti skala atau judul. Di sini ada teks, kemudian ada legenda, ada netline atau garis, kemudian ada arah mata angin atau north arrow, kemudian ada scale text atau tulisan untuk skala dan lain sebagainya. Kita bisa mengolah itu. Kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai, kemudian kita bisa juga langsung mengekspor hasil layouting yang telah kita lakukan. Nah, karena saya tadi sudah menyiapkan layoutingnya, maka hasil layouting bisa dilihat menjadi seperti ini. Jadi di sini kita dapat melihat peta kerentanan bencana longsor yang ada di Indonesia, di mana di sini ada skala, ada arah mata angin, kemudian ada sistem proyeksi, kemudian ada legendanya. Di sini ada value dimulai dari yang terendah hingga yang tinggi. Di sini ada sumber, yaitu data Inaris yang telah tadi kita download. Ada insert peta di mana menunjukkan
peta yang ada di sini, namun dengan skala yang lebih kecil. Kemudian di sini ada instansi pendidikan, program studi, dan di sini ada dibuat oleh Yoga Munawar Kahfi. Oke, mungkin sekian video tutorial mengenai ekstraksi informasi terkait bencana hidrometeorologi, khususnya bencana longsor yang ada di Indonesia. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengolah data dan juga menampilkan informasi untuk kebijakan dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.